Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan karena pagi hari ini kita dapat menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Hari yang sudah kita lalui, malam yang sudah kita lewati, dan hari ini kita akan memulai satu hari yang baru, aktivitas yang baru, kesibukan yang baru. Dan saya percaya bahwa dengan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita satu hari lagi untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Pada hari ini saya ingin melanjutkan lagi apa yang sudah kita renungkan dari Lukas pasal yang ke-9. Kemarin kita merenungkan ayat 18 sampai 27, dan sekarang saya ingin melanjutkan ayat 28 sampai 36, saudara ya. Saya berdoa ini akan menjadi pesan bagi kita, menjadi satu pesan yang baik, sehingga kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan di atas dasar yang kokoh, firman kebenaran ini akan membawa kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Nah, saudara, menarik karena perikop yang kita akan renungkan bersama ini merupakan satu perikop yang berkelanjutan tetapi memiliki orientasi pengajaran yang berbeda. Kenapa demikian? Karena di ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya jauh lebih banyak firman Tuhan bicara tentang salib, tentang penyangkalan diri dan bagaimana mengikut Kristus. Tetapi dalam perikop yang baru ini, dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 ini, Yesus atau firman Tuhan jauh lebih banyak bicara tentang kemuliaan. Ya. Ini satu hal yang sangat kontradiksi, tetapi ada di dalam pasal yang sama. Jadi Lukas ini menunjukkan kepada kita dua perikop, baik bicara tentang salib maupun kemuliaan ini adalah dua hal yang sangat berkaitan atau berdampingan satu dengan yang lain. Salib dan kemuliaan itu dua hal yang tidak terpisahkan, saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami ingin memulai hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya melalui firman-Mu kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami tumbuh, dan melalui firman-Mu iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara pada kami dan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, perikop yang kita baca ini bicara tentang kemuliaan. Sementara perikop sebelumnya yang sudah kita renungkan bicara tentang salib, penyangkalan diri, dan bagaimana mengikut Yesus. Ini sangat relevan sekali. Bagaimana saat ini kita ada masa-masa rentangan waktu dari kenaikan Tuhan, lalu kemudian pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan kehidupan setelah masa-masa Pentakosta. Jadi di sini bersama-sama dengan Lukas kita belajar memahami bahwa Yesus yang diwahyukan oleh Injil Lukas ini bukan saja Yesus yang menderita, tetapi dia juga adalah Tuhan yang mulia, ya, dan menerima kemuliaan, segala hormat, pujian, pengagungan, bukan hanya sebagai pribadi yang menderita, tapi sebagai pribadi yang dimuliakan oleh segala makhluk, suku, kaum, bangsa, dan bahasa.
Mari kita perhatikan ya dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Nah, kita akan lihat ayat 28 sampai 31. Yesus dimuliakan di atas gunung. Dikatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, ini bicara tentang penderitaan, penyangkalan diri, salib, dan sebagainya. 8 hari kemudian, artinya seminggu kemudian, Yesus itu menyampaikan sesuatu yang menarik, atau Lukas menyampaikan sesuatu yang menarik, ya, bahwa peristiwa ini terjadi setelah Tuhan bicara tentang apa? Berbicara tentang salib, berbicara tentang menyangkal diri, bicara tentang memikul salib dan mengikut Yesus. Lalu background dari perikop ini menunjukkan kepada kita Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, 3 orang yang spesial ini naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, yang lain ditinggal, tetapi yang 3 orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ini naik bersama-sama dengan Yesus ke atas gunung yang ditengarai sebagai Gunung Tabor, ya, Gunung Tabor, daerah Deborian, atau tempat di mana orang-orang Deborah itu tinggal menetap di sekitar gunung ini. Nah, saudara, dalam pemahaman atau perspektif Ibrani, gunung itu seringkali menjadi tempat, ya, seperti Gunung Sinai, Gunung Horeb. Ya, ini menjadi tempat bagi kehadiran Allah, atau di mana Allah menyatakan diri kepada umatnya, atau kepada nabinya, atau kepada pribadi yang dipilih untuk diutus menjadi penyambung lidah, menjadi hambanya untuk menyampaikan pesan kepada umat. Jadi gunung bicara tentang tempat di mana Allah hadir, tetapi juga gunung ini bicara tentang tempat perjumpaan dengan Allah secara pribadi oleh orang-orang khusus, ya, yang berjumpa dengan Allah secara khusus, tetapi juga merupakan satu tempat di mana pembentukan dari panggilan itu dinyatakan. Seperti Musa, seperti Elia, ya. Musa di Gunung Sinai, Elia di Gunung Horeb. Nah, ketika mereka sedang berada di atas gunung itu, Alkitab berkata bahwa wajah Tuhan Yesus berubah, ya. Wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi itulah gambaran yang disampaikan oleh Lukas kepada kita, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Wajahnya berubah dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Nah, bahasa Yunani yang dipakai untuk menggambarkan cahaya yang memancarkan kemuliaan itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam, saudara. Cahaya yang bukan dari luar, tetapi cahaya yang dari dalam, artinya sesuatu yang muncul dari dalam, dipengaruhi dari dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemuliaan Yesus ini bukan dari luar atau sesuatu yang membuat dia dilingkupi dengan kemuliaan, tetapi di sini katakan kemuliaan itu berasal dari diri Yesus Kristus sendiri. Ya, artinya kemuliaan itu bukan karena akibat dari orang lain atau sesuatu yang lain. Ini sangat berbeda, ya. Kemuliaan yang muncul dari dalam dan kemuliaan yang muncul dari luar itu dua hal yang sangat berbeda. Dan dikatakan ketika kemuliaan itu turun, muncul Musa dan Elia. Ya, seringkali orang bertanya, kenapa Musa? Kenapa Elia? Ya, dalam tradisi Yahudi kita perlu memahami bahwa Musa itu selalu mewakili Taurat dan Elia itu mewakili para nabi. Oleh karena itulah ketika Yohanes muncul itu digambarkan seperti Elia, dan ketika Yesus muncul juga ditengarai sebagai Elia, karena Elia itu seringkali dalam pemikiran orang Yahudi itu mewakili nabi, dan Musa itu mewakili Taurat.
Nah, Alkitab mengatakan mereka berbicara tentang kepergiannya. Yesus yang akan naik ke surga, akan meninggalkan para murid-murid. Ya. Kata Yunani yang dipakai di sini Exodus, ya, pergi, ya, keluar, saudara, ya. Yang dipakai kepergiannya, keluar, saudara. Nah, ini menarik karena Lukas menggunakan kata Exodus. Nah, kata Exodus itu untuk mengingatkan kita yang membaca Injil Lukas ini akan peristiwa Exodus, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat di mana mereka tinggal selama 400 tahun itu, yaitu dari tanah Goshen menuju ke tanah Kanaan. Ya, seolah-olah Yesus itu hendak berkata, atau Lukas menggambarkan ini dengan sebuah gambaran. Yesus akan membawa mereka keluar, akan membawa umat keluar. Eksodus yang baru, gambaran sebuah eksodus yang baru. Bukan keluar dari Mesir, tetapi keluar dari dosa, keluar dari maut, keluar dari dunia, keluar dari kuasa kegelapan. Yesus lah yang akan memimpin pribadi demi pribadi, segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa untuk keluar dari belenggu dosa, keluar dari kematian kekal, keluar dari hukuman kekal, keluar dari kuasa kegelapan. Jadi sebelum menuju salib, ya, Bapa memperlihatkan bahwa anak yang menderita itu adalah Tuhan yang dimuliakan, sebagaimana peristiwa yang terjadi di atas Gunung Tabor, yang ditengarai nama gunung itu adalah Gunung Tabor. Oleh karena itu, kalau saudara hari ini pergi ke Israel, saudara akan diajak salah satu tempat yang dikunjungi adalah Gunung Tabor, yaitu gereja transfigurasi atau tempat di mana Yesus itu dimuliakan, ya. Transfigurasi, gereja transfigurasi. Jadi Tuhan akan memimpin umatnya untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup dalam kungkungan kuasa kegelapan, tetapi hidup dalam kemerdekaan dan kehidupan yang kekal. Kalau kita membaca ayat selanjutnya 32 sampai 33, maka godaan untuk tinggal di gunung kemuliaan itu selalu ada. Ya, demikian juga Petrus, Yohanes, dan Yakobus juga tidak ingin turun dari gunung yang dilingkupi dengan kemuliaan itu. Mereka berkata, kami ingin membangun kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Karena mereka ingin menikmati kemuliaan itu untuk selama-lamanya. Mereka tidak mau turun. Mereka betah dengan kemuliaan yang luar biasa itu. Oleh karena itu mereka menggambarkan dengan sebuah kalimat betapa bahagianya mereka, ya. Guru, betapa bahagianya kami melihat kemuliaan yang luar biasa ini. Lalu mengapa 3 kemah, saudara? Mereka ingin mendirikan 3 kemah karena kemungkinan ya ada 3 hari raya, ya. Hari raya Pondok Daun, ya. Mereka ingin mendirikan kemah-kemah, ya. Supaya mengingat akan pemeliharaan Tuhan, ya. Kemah yang melambangkan hadirat Tuhan, kemah yang melambangkan sukacita dan juga kegembiraan karena perayaan. Tetapi dari sini kita melihat bahwa Petrus itu tidak memahami satu hal, yaitu apa? Kemuliaan di gunung bukan tujuan akhir. Kemuliaan di atas gunung itu bukan tujuan akhir dalam kehidupan mereka menjadi murid Kristus. Masih ada yang namanya Golgota, lalu kemudian penderitaan, salib. Bukan tujuan akhir. Kemuliaan di atas gunung ini bukan tujuan akhir. Saudara, kadang-kadang kita juga memikirkan hal yang sama seperti yang dipikirkan oleh Petrus, ya. Terus ingin menikmati hadirat Tuhan, tetapi kita harus berpikir bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh kita sebagai umatnya, karena Tuhan itu memanggil kita untuk turun gunung, untuk melayani, ya. Bukan hanya tinggal dalam satu lingkup yang kita sukai, tapi kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kita berpikir untuk tetap terus berada dalam pengalaman rohani,
kita menikmati mukjizat ini, mukjizat itu, pengalaman spiritual ini, pengalaman spiritual itu, lalu kemudian melupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang suka pengalaman-pengalaman rohani ya, saya juga suka, saudara ya, melihat mukjizat terjadi, hadirat Tuhan yang turun yang sangat kuat, wah suka sekali. Tetapi kerajaan Allah itu merindukan kita untuk terus hidup dalam panggilan kita, dalam pengutusan sebagai murid, sebagai orang-orang yang diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, untuk memberitakan Injil, supaya ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan itu tidak membawa kita ke gunung hanya untuk menikmati kemuliaan, tetapi Tuhan membawa kita retreat ke gunung, ke tempat-tempat yang sunyi, untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk panggilan mengerjakan misi Allah dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan ayat 34 dan 36, maka di sana dikatakan, dengarkanlah Dia, lalu awan menutupi mereka, sama seperti peristiwa di Sungai Yordan. Dengarkanlah Dia. Jadi dalam perspektif Ibrani, awan itu memberikan gambaran atau simbol tentang hadirat Allah, tentang Shekinah glory, ya, kemuliaan Allah yang menutupi umatnya, ya, seperti Sinai ditutupi dengan awan kemuliaan, kemah pertemuan ditutupi dengan awan kemuliaan, dan juga bait Allah yang ditutupi dengan awan kemuliaan. Lalu kemudian terdengar, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia. Inilah inti sebetulnya dari pesan yang ditulis, disampaikan oleh Lukas, yaitu bukan lihat Musa, bukan lihat kepada Elia, tetapi dengarkanlah Yesus, dengarkanlah Dia. Ya, jadi ada suara dari si A, si B, tetapi Tuhan ingin kita tetap fokus untuk mendengarkan Yesus. Mengapa penting, saudara? Karena Musa dan Elia ini menunjuk kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Ya, sekarang Taurat, nabi-nabi menemukan penggenapannya di mana? Di dalam Yesus. Taurat digenapi dalam Yesus, dan juga nubuatan para nabi juga digenapi di dalam Yesus. Sehingga ini merupakan satu hal yang perlu kita pahami. Kristus adalah pusat iman kekristenan kita. Oleh karena itu kita harus mendengarkan Dia, mendengarkan suaranya melalui apa? Melalui khotbah, melalui firman, melalui pimpinan Roh Kudus, melalui suara Roh Kudus, ya, melalui apa yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada kita secara pribadi. Jadi ketika kita bicara tentang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, ini tidak hanya bicara tentang fenomena-fenomena ilahi, tetapi ini juga bicara tentang hidup yang mendengar Kristus. Mari kita menjadi umat yang mendengar Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Buka hati, buka telinga, buka pikiran, supaya firman itu tertanam dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, ya Tuhan. Kiranya sungguh di tengah-tengah kebisingan dunia, di tengah-tengah banyaknya suara, di tengah-tengah berbagai pengaruh yang ada di sekitar kami, kami tetap mendengar, memfokuskan pendengaran kami kepada suara Kristus. Terima kasih Bapa, bukakan mata kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Bukakan hati kami, ya Tuhan, supaya kami menerima pengajaran-Mu, ya Tuhan. Dan beri kepada kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, secara khusus berdoa untuk Pak Yusya Effendi. Tuhan berikan anugerah, ya Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas hidupnya. Kasih dan kemurahan, kekuatan,
ketapaan, penghiburan kepada Ibu Kim dan anak-anak, supaya tetap memandang kepada Tuhan dan melihat kasih karunia Tuhan. Berikan anugerah-Mu Tuhan pada Pak Yosia Effendi. Demikian juga dengan Keisha yang sedang dirawat. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Keisha juga dipulihkan kesehatannya, jamah lambungnya, kiranya oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Keisha juga dipulihkan. Demikian juga dengan Tante Sepiarti, Tuhan berkati jamah dan kasih karunia Tuhan menyertai hidup dan anak mantu dan cucu-cucunya. Berkati Ibu Dewi, berkati Ibu Linda, berkati Mak Kyok ya Tuhan, berkati Pak Petrus Agus yang kemarin berjumpa, Tuhan jamah pankreasnya, kiranya kuasa bilur dan darah Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan Pak Petrus Agus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat beraktivitas. You are blessed.